Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pemerintah bersama Bank Indonesia menggelar rapat koordinasi di Istana Merdeka, Jakarta Selasa petang hingga malam. Rapat ini merespon depresiasi rupiah yang terus terjadi. Kami pakai data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR per 5 Mei 2026. Rupiah ditutup pada level 17.425 per dolar Amerika Serikat. JISDOR adalah kurs tengah jual dan beli yang disusun oleh Bank Indonesia berdasarkan transaksi antar bank di pasar valuta asing secara real time. Diperbankan, rupiah bahkan sudah tembus 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi yang melesat juga tak mampu mencegah dana asing keluar dari bursa saham. Bersamaan dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi dalam sehari, asing keluar pasar saham lebih dari 500 miliar rupiah. Nanti di sesudah matang nanti umumkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang pelemahan rupiah dipengaruhi oleh dinamika global. Pemerintah merevisi regulasi devisa hasil ekspor yang akan berlaku 1 Juni. Capital outflow dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh pasar modal, kedua SBN dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati dilaporkan ke Bapak Presiden kesepakatan kerjasama antara BI dan Menteri Keuangan sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow. Yang terakhir terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50% dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Masih dari Istana, Saudara, Gubernur Bank Indonesia bilang pelemahan rupiah selain global juga dipengaruhi faktor dalam negeri seperti haji, pembayaran dividen, dan musiman saat permintaan dolar sedang tinggi di bulan April, Mei, dan Juni. Oleh sebab itu ada 7 kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan. 7 langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? 1, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York. Kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Yang kedua, tadi Pak Menko sudah menyebutkan, karena sementara ini SBN itu keluar, kemudian saham, meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow, tapi year to date masih outflow. Sementara saham terjadi outflow, sehingga kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow, sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi outflow-nya SBN dan saham. Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflow-nya dari portfolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Nomor 3, ini juga koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan, BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasi dan kita lakukan. Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah 123
triliun rupiah, dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter. Kemudian yang keempat, kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup, yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit. Terakhir itu pertumbuhan uang primernya adalah 14,1%. Nomor 5, yaitu adalah yang kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya 100.000 dolar per orang per bulan, kita turunkan 50.000 dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward, supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri. Selain intervensi yang terus kami lakukan, kami juga membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF di luar negeri, sehingga pasokannya lebih banyak, sehingga itu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah. Nomor berapa? 6 ya. Nomor 7 adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi, yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Frederica Widiasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga. Dari sisi fiskal, untuk menjaga dampak pelemahan rupiah pada masyarakat, akan ada stimulus yang meluncur pada 1 Juni. Menteri Keuangan Purbalayudi Sadewa juga bilang akan menerbitkan Pandabon, yaitu surat utang negara dalam bentuk yuan, untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang, sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang nggak lama lagi akan diumumkan, ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua, untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Pandabon di Cina dengan bunga yang lebih rendah, sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Frederica Widiasari Dewi bilang, merespon rupiah, OJK memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pasar modal, terutama terkait arus modal keluar outflow yang terjadi, terutama meskipun saat data ekonomi versi pemerintah diklaim baik. Pada intinya kalau dari kami menyampaikan mungkin concern dari yang disampaikan oleh Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal, dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed high for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event, yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh
hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka, kemudian granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kita sampaikan secara sangat granular. Kemudian ultimate beneficial owner juga sudah kita sampaikan, dan juga satu lagi terkait likuiditas, yaitu untuk free float di atas 15% dengan stages yang kita sampaikan. Saudara, ketika pemerintah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi tinggi di 5,61%, rupiah justru makin terpuruk. Rekor terburuk sepanjang sejarah. Kurs tengah BI di 17.425, sedangkan di perbankan sudah di atas 17.500. Kompas Bisnis akan tanya ke Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi. Ya, Mas Joshua, ini pertumbuhannya tinggi 5,61, inflasinya juga dikatakan terjaga 2,42%. Tapi di satu sisi nilai tukar rupiahnya terpuruk. Apakah angka BPS tersebut bisa dikatakan tetap kredibel? Ya, saya tetap mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di kuartal 1 ini kan sepas, artinya sudah berlalu, dan memang kondisinya kita perlu pahami juga bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 1 itu ada beberapa faktor yang mengungkitnya ya. Pertama adalah base effect ya, di mana kuartal 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5%, sehingga memang tidak sulit untuk pertumbuhannya cukup tinggi di kuartal 1 tahun ini. Yang kedua lagi adalah kita melihat bahwa faktor bulan Ramadan dan juga Idul Fitri itu masuk di kuartal 1 tahun ini. Ini berbeda dengan situasi di tahun lalu yang di mana Ramadan masuk ke kuartal 1 dan Lebarannya masuk kuartal kedua. Yang ketiga adalah faktor pendorongnya adalah dari sisi belanja pemerintah yang juga naik cukup signifikan 21%. Namun kembali lagi kami belum melihat bahwa sudah ada respon positif ya dari investor, khususnya investor asing, sehingga inflows itu cukup deras ya setelah merespon data kuartal 1 PDB Indonesia. Karena kami tetap melihat bahwa permasalahan yang mungkin di factor in ataupun dipertimbangkan oleh investor asing dan juga rating agency ke depannya adalah bagaimana dampak rambatan spillover dari kondisi di Timur Tengah, yakni kenaikan harga energi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah, dampaknya kepada fiskal yang menjadi permasalahan intinya ya, yang menjadi permasalahan intinya. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini moneter, sebenarnya tidak ada isu yang cukup signifikan, namun yang menjadi concern-nya adalah dua rating agencies di awal tahun ini sudah menurunkan outlook rating Indonesia, dan bahkan pada saat pandemi sekalipun Indonesia tidak diturunkan outlook ratingnya, sehingga ini menjadi salah satu harus menjadi refleksi dari pemerintah bagaimana mendorong peningkatan kualitas dari sisi spending dan juga optimalisasi penerimaan agar fiskal defisit kita ini bisa disiplin dan juga bisa berkelanjutan. Oke, baik. Artinya gini, di kondisi di kuartal pertama, artinya masih ada optimisme, Mas Joshua. Karena kan kalau kemarin juga kita tahu tim ekonomi Presiden Prabowo Subianto semalam rapat di Istana, merespon pelemahan rupiah ini, BI bilang ada 7 strategi yang ditempuh untuk stabilitas, di mana di antara 7 strategi BI ini, mana sih sebetulnya yang paling urgent konteksnya dalam rupiah untuk yang saat ini masih under value? Ya, saya melihat memang dari 7 strategi BI tersebut yang paling mendesak menurut saya adalah intervensi di pasar falas ya, dalam negeri dan juga luar negeri, lalu juga penguatan SRBI untuk menarik aliran portfolio, serta juga bagaimana koordinasi pembelian SBN di pasar sekunder dengan Kementerian Keuangan. Alasannya cukup sederhana karena kalau kita lihat tekanan rupiah di beberapa waktu terakhir ini terjadi di pasar, sehingga memang respon pertama ini harus memastikan bahwa pasar falas ini tertib dan juga liquid ya, dan juga disampaikan juga oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa BI akan terus melakukan intervensi di pasar domestik dan juga pasar luar negeri melalui NDF di Hong Kong, Singapura, London dan juga New York. Dan saya pikir strategi ini yang paling penting karena memang rupiah juga diperdagangkan di luar negeri gitu ya. Sehingga kalau tadi ada tekanan di luar negeri ini tidak dikelola, tentunya intervensi di pasar domestik saja pun juga tidak cukup. Yang kedua tadi adalah bagaimana menjaga aliran dana asing tetap masuk ya melalui SRBI. Tetapi ini pun juga harus dilakukan secara hati-hati karena BI juga menyampaikan bahwa sebenarnya SBN dan saham ini masih mengalami outflow dan juga SRBI saat ini juga masih mencatatkan inflow gitu ya. Namun yang perlu harus kita pahami juga adalah bahwa keluarnya dana asing dari SBN dan juga saham ini langsung dialokasikan kepada short term instrumen yakni SRBI. Jadi sebenarnya inflows di SRBI itu adalah shifting saja dari
pasar SBN dan juga pasar saham gitu ya, sehingga makanya dampaknya pun ini pun juga tidak terlalu signifikan ya. Itu mungkin harus diperhatikan juga oleh BI dan juga pemerintah. Dan berikutnya adalah terkait dengan tadi pembelian SBN di pasar sekunder, ini pun juga harus kita lihat lagi bagaimana optimalisasi spending pemerintah dari program-programnya agar nanti penerbitan SBN pun juga tidak oversupply gitu, sehingga ini mengganggu juga dari sisi pasar SBN di sekundernya. Oke, ada intervensi yang dilakukan BI, tapi tentu bagaimana kondisi di lapangan juga ikut menentukan. Mas Yosua, yang menarik juga kan yang dibahas tentang SRBI yang bunganya tinggi lebih dari 6%. Nah, kalau kata BI, SRBI jadi instrumen kontraksi yang akan ada dampak kontraksi, apakah tingginya bunga SRBI itu bikin bunga kredit perbankan sulit turun? Ya, memang di satu sisi kalau kita melihat dari sisi kurva instrumen Bank Indonesia ini sudah menunjukkan tren peningkatan ya dari lelang SRBI beberapa waktu terakhir ini, bahkan yang di minggu lalu itu sudah menembus level 6% gitu ya, 6,2% untuk SRBI 12 bulan. Sehingga ini pun juga mengindikasikan sebenarnya sekalipun likuiditas perbankan dikatakan ample ataupun masih terkendali, namun pada kenyataannya kalau kita melihat dari sisi imbal hasil SRBI yang cukup tinggi, ini pun juga menunjukkan bahwa nanti rambatannya ataupun dampaknya kepada suku bunga kredit pun juga akan sulit untuk turun dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan bahkan kalau kita melihat juga dari sisi ekspektasi pasar, melihatnya saat ini bahkan Bank Indonesia juga berpotensi untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya, mengingat kondisi sekalipun memang inflasi terkendali, namun Bank Indonesia pun juga perlu mempertimbangkan pelemahan rupiah lebih lanjut. Tentunya ini juga bisa berdampak kepada imported inflation, sehingga pada akhirnya ini pun juga bisa mengganggu juga kinerja perekonomian di tahun ini. Oke, nah Mas Yusuf, soal penerbitan global bond yang dalam bentuk yuan, yaitu Panda Bond, ini sudah tepat belum sih? Ya, saya melihat memang kalau kita bicara penerbitan Panda Bond ini juga arahnya cukup tepat dan tetap harus terukur ya, karena stimulus ini memang bisa jika diarahkan untuk menjaga daya beli dan juga sektor real yang terdampak pelemahan rupiah, ini jadi bukan hanya sekedar menambah belanja yang tidak produktif gitu ya. Dan kemarin juga Menko menyampaikan bahwa ada stimulus terkait dengan perekonomian yang mungkin akan berjalan di 1 Juni mendatang. Ini pun juga diharapkan akan bisa menjaga momentum pertumbuhan ya nanti, karena memang kita melihat bahwa di kuartal kedua ini setelah efek dari Lebaran selesai, tentunya perlu ada stimulus lanjutan ataupun dorongan dari sisi fiskalnya, karena kita juga melihat bahwa dari sisi private ataupun swasta, korporasi saat ini pun juga masih cenderung wait and see ataupun masih menunda untuk melakukan ekspansi gitu ya, sehingga makanya belanja-belanja ke depannya ini akan cukup terbatas ruangnya fiskalnya, karena pemerintah harus mengalokasikan tambahan untuk subsidi energi, lalu juga belum lagi kita melihat tadi ada dorongan-dorongan untuk mendukung perekonomian, sehingga memang ini bagaimana kembali lagi kedisiplinan fiskal ini akan diuji oleh rating agency dan juga investor asing. Oke, baik, menjadi catatan tadi bagaimana pelemahan rupiah bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di tahun ini secara keseluruhan. Kita tunggu bagaimana nanti 7 langkah strategis penguatan rupiah bisa kita harapkan tentunya berhasil. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata, Mas Yosua Paredi, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Saudara, Patuna memberangkatkan jemaah haji khusus terbanyak di Indonesia pada tahun 2026. Apa yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan haji dan layanan pada jemaah maksimal? Setelah ini Kompas Bisnis akan kembali.